Gue kena ini penyakit yang nurut banget tuh. Apaan tuh penyakit nurut banget? Angin, duduk. Ada juga itu penyakit yang suka diatur orang tua. Masuk, angin. Kalau finalis suci 3, assalamualaikumnya beda lagi. Oh, gimana? Kayak gimana Mika? Assalamualaikum. Tapi mohon maaf nih Pak RT semuanya nih, saya emang lagi sakit perut di sini. Tarik napas ya. Ya tarik napas, cuma tarik angkot nggak ada kuatnya. Ini beliau adalah transpuan pertama yang jadi dokter. Transpuan. Ya. Pantesan sepi nih tukang cukur. Iya, makanya orang. Tadi gua SMA sampai tahun kedua kuliah itu Jadi vape. karena yang membuli itu nggak cuma dari teman-teman aja tapi juga guru. Wadaw. Aduh, dia tempat gym banyak banget tuh. Habis udah gini, gini dia jalannya banyak banget tempat gym. Terus waktu SD juga pernah ada anak yang mau cium saya gitu. Cium pipi. Mulut. Soalnya Pak RT terakhir positifnya naruh. Bukan HIV. Sekarang HIV itu bukan hukuman mati lagi ya. Geget banget badan, kagak kuat kalau begini nih kerja nih. Tapi dikasih beban sama teman suruh jagain barbershopnya. Burhanuddin, udah berapa dari kemarin yang cukur di sini? Dari kemarin udah berapa orang nyukur di sini? 6 orang. Itu 5 orang, 1 ayam apa gimana? Semuanya orang. 6 orang. Kok duit cuma 17,5 di situ? Gue lihat di laci duit cuma 17,5. Coba jawab dengan jujur. Iya, tahun kemarin. Ah, bohong lu. Di kamar lu nyetok granita tadi tuh. Lu buat jajan semua tuh duit? Enggak, buat kopi. Entar nyetor ke Kemal. Yang tanggung jawab gua. Assalamualaikum. Udah alamat. Kenapa sih pakai sarung gitu kepanasan? Kedinginan, geblog. Terbalik. Nah, kenapa? Kenapa? Habis dari mana emang? Enggak nih, tangan gua terbalik tuh. Gue kirain kebalik apanya. Lah, ini Bang Kemal mana ya? Kemal lagi ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Aduh, udah bilang malu ngapain ke Bandung. Di sana kan lagi hype banget, penyakit hype. Padahal kemarin ada 401. Aduh. Satunya Kemal ya? Nah itu, Kemal katanya udah, kayaknya gue meriang dah. Sama kayaknya badan gue pada lemes. Aduh, si dia udah meriang, lemes pulang dari Bandung. Udah, dia mah high five dah. Pasti. Aduh, sekarang berarti nggak ada yang jagain? Iya, sekarang tetap dia, tapi yang ngontrol gua. Sekarang lu supervisor di sini. Iya, 24 jam mana. Wah, susah banget nih supervisor. Setengah 3 malam siapa yang mau nyukur rambut? Kemal gue suruh tutup jam 10 nggak mau dia. Nah, kenapa cukur 24 jam? Makan 24 jam karena Indobur. Gak, maksudnya Kim Jong Un juga gak kepikiran sih. Cukur Enggak. rambut jam 2 sih. Ini Aneh. lagi yang nyukur juga pakai tato yosan lagi. Duh. Tato beneran itu, tato Yosan. Emang tulisannya Yosan. Aduh, sakit banget nih gue lagi Kenapa kena jaga di sini berapa hari? Kebetulan pas gue lagi jaga malamnya gue kena ini penyakit yang nurut banget tuh. Apaan tuh penyakit nurut banget? Angin, duduk. Tahu gede banget suara lo ganggu. Ada juga itu penyakit yang suka diatur orang tua. Masuk, angin. Udah kemalaman. Jadi suruh masuk. Ya, masuk angin, ntar di luar masuk angin. Masuk angin. Gue beli koyo, Mat. Badan gue panas, gue pakai tempelin koyo dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Assalamualaikumnya kayak finalis suci 3 ya? Assalamualaikum, masuk gitu. Tadi dokter, kalau finalis suci 3, assalamualaikumnya beda lagi. Oh, gimana? Kayak gimana Mika? Assalamualaikum. Mau lagi gua heran banget dah. Udah berapa juta tuh Assalamualaikum. PT, saya lagi sakit. Ini saya tempelin koyo karena Iya, badan saya tempelin panas. koyo. Saya kan ngecas ya. Pas saya pagi handphone saya panas juga, saya tempelin juga koyo. Nggak mixin.
Nggak, kalau kayak gini diomelin David Gadgetin loh. Gitu ya? Kagak ada urusan kalau Urusan. misalnya HP panas, jangan dikasih koyo. Rendam aja di es batu. Rusak dong. Bukan, kalau HP panas mah dijemur. 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 Panasnya hilang. Panasnya hilang. HP-nya juga hilang. Ah, jangan gitu dong. Satu-satunya kan nih saya. Pak RT kok? Pak RT ternyata dokter. Iya, selama ini sehari-hari dokter. Apa gimana sih? Iya, saya dokter cinta. Ya Allah. Cinta. Udah gabung ke Republik Cinta Manajemen ya? Belum. Belum. Gabungnya lebih ke Marvel. Dokter Strange. Aduh. Bukan nonton bioskop Pak RT. Iya. Kalau ngantri paling depan. Pak RT lagi jadi apa itu? Saya habis cosplay Habis cosplay. di kampung sebelah. Oh iya. Tadi juga teman saya habis cosplay. Cosplay apa? Lu habis ngapain? Rekonstruksi. Cosplay jadi polisi deh, Pak. Ah, rekonstruksi. Rekonstruksi. Oh, gitu. Takut ya? Nggak banyak respon jadi. Saya agak takut melucui itu. Masih terlalu fresh tragedinya. Oh, masih terlalu Tapi mohon fresh maaf ya? nih Pak RT semuanya nih, saya emang sakit perut di sini. Jangan dulu. Bisa ya? Kebetulan lelenya emang udah lama nggak makan. Aduh, iya. Bukan jamban dong. Kebiasaan. Tapi kayak gitu banget emang orang-orang kampung pakai sarung ya kan, sarung gajah duduk tapi dia jongkok. Ini sarung juga nurut nih, nurut banget sama gue nih pokoknya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang nyukur? Nyukur. Aduh, apa yang mau dicukur tuh? Oh bewok, cukur bewok. Ayo, silakan. Ponakannya Benjema. Oh ponakan Kan Benjema. brewoknya sama. Yang di udara itu. Benjema di udara. Dia paham keren. Nyambung aja. Keren lu paham lu. Paham lu, gua kagak ngasih clue. Ih, mantap banget. Mantap banget. Wah, Komedi banget di Komedi banget. otaknya. Komedi banget. Ya, Juga- jadi kita begitu. Ada banget ya baju Thailand tapi Iya, belum ngomongnya gue suruh Sunda. minum padahal lu. Suruh dulu dong. Iya. Ramit minum. Oh iya, makasih. Pak RT, Iya. siapin susu. Siap. Kata bininya kan lagi nggak ngopi, jadi saya bikinin susu. Nih, cuman- susunya udah enak nih. Tuh hangat banget lah. Tapi dicobain. Saya takut, Pipi sih. takut salah ininya. Ih. Pak RT, Wih, susu jahe nih. ada informasi apa emang ini? Lihat habis cosplay, lumayan tuh saya menang kan Oh, juara lu kompetisi? juara 14 tadi. Oh, bukan juara itu mah. Alah. Itu mah nyenengin Pak RT doang. Kalau juara 14 mah itu telat bangun. Iya. Telat banget. Iya, nggak ikut. 14 itu juara apa nomor punggung Misaki ya kan? 14. Misaki bokep ya? Bukan. Bukan yang Misaki Bokeh. Yang Tsubasa. Tsubasa. Oh, Tsubasa. Kenapa Cuman Pak RT? tadi dapat info juga katanya dari kelurahan ada program check up keliling. Oh, cek. Keliling. Check up keliling. Jadi Diki lagi sakit. Iya. Kebetulan tuh. Cuma dia duduk, harusnya check down. Kalau duduk. Check up sama check down. Gua foto juga nih check up. Iya. Nanti dokternya Kaki siapa ini? Kaki gua ya. Kenapa dia kaget sama kakinya sendiri sih? Gimana? Pak RT? nanti dokternya kesini. Oh ada dokter di sini? Ada, iya. Aduh mudah-mudahan aja mah dokter yang cakep ya. Ini kalung saya agak Itu namanya stetoskop, Pak Itu kan RT, bukan kalung. Itu Bukan stetoskop. kalung. Stetoskop kan kita bisa mendengarkan di leher Di leher. bernapas dengan insang dirimu. Gimana sih? nggak nyampe soalnya. Sampai pipi doang ya? Sampai pipi doang ya. Akhirnya saya jadiin kalung. Stetoskopnya kecil banget begitu. Berarti emang gelang itu aja. lagi sosialisasi dokternya ke sini warga kita. Jadi nanti bisa periksa gratis. Oh, gratis. Apa aja yang diperiksa? Boleh apa aja? Boleh apa aja, Ada boleh kesehatan apa kita. aja. Neng Diki kayak lagi kurang sehat ya? Iya, saya lemes banget. Saya begini beneran dah, udah nggak kuat begini. Ini migrain ini, sakit kepalanya di... Iya, migrain gelap saya. Hah? Iya, migrain. Lu tadi Diki langsung nangkep lu. Kalau lu harus dijelasin. Iya, migrain gelap. Iya. Oh, ini migrain. Berarti sakit apa aja boleh di ini minta tolong sama dokter. Boleh, iya. Aduh, minta tolong banget tuh saya mah ini udah berobat Iya nih, kemana kasihan aja. nih, takut nanti... Semuanya, apa kabarnya? Oh, ini dokternya. Oh iya nih, ini dokternya nih. Oh, dari Korea Selatan ya dokternya? Aduh, silakan duduk dokter, maaf Yang nih penting bukan sadar. Korea Utara mungkin. Dia jangan dong. Utara. Suruh pas kibra dong dia ntar. Kalau Korea Utara. Yang ada jarumnya.
Yo, gua tahu lagi tuh. Gimana Masih Diki kabarnya? Pak Baik. Diki. Aduh, udah tahu lagi nama saya. Siapa yang nggak kenal Diki? Iya, Siapa? Ya ada banyak yang kenal gua. Oh mungkin dia kan sempet lewat Siskambling nama Demam gua. ya? Iya bener. Sempet Nah, ketemu. itu baru stetoskop yang benar. Oh iya ya. Saya buka di sini, Dok. Nggak usah. Enggak usah dibuka. Ya, nggak usah. Buka-buka aja lu. Kalian mau dibuka. Soalnya kaosnya tipis pasti bisa kedua. Iya, kalau saya tipis. Mas saya enggak Mau pakai yang ini aja nggak? Jangan. Nggak usah. Ini kan beli di depan SD. Mana berfungsi. Iya, Dok. Tarik nafas ya. Ya tarik nafas. Cuma tarik angkot enggak ada kuatnya. Tarik nafas. Tarik nafas. Relax. Relax. Buang. Buang. Tarik nafas. Ya jelek amat nafas. Kan siapa yang jatuhin nuklir itu? Tarik nafas. Nah, Buang. Buang. Tarik nafas. Nggak ada sesak napas kan ya? Enggak ada. Cuma kalau Demam aja. Batuk, pilek, diare nggak ada. batuk pilek diare nggak ada, cuma sesak napas aja sih. Terakhir saya kalau sesak napas tuh pas akhir bulan mulai ada gaji saya. Udah mulai. Telat aja turunnya sesak napas udah gitu. Dok kenapa di punggung dok? Emang Bisa kedengeran. oh bisa kedengeran? Oh baru kali ini saya ada yang Bisa di depan, di beriksa. punggung. Bisa di depan sama di punggung. Aduh. Kalau ini dok, Pak RT coba Pak RT periksa. Coba Pak RT periksa juga. Soalnya saya lihat Pak RT ini masih ini dalam rangka kemerdekaan ini Pak RT masih Demam juga Pak RT. Demam juga Pak RT, demam Tarik juga. nafas. Lepas. Oke. Tarik. Lepas. Lepas. Tarik nafas. Tarik nafas. kok jadi keretak ini ya? Tarik nafas. Tarik nafas coba. Tarik nafas, buang hari Rabu coba. Ini hari Sabtu. Bagus kok napasnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalah nafasnya. Oh, tapi mau cerai sama bininya dia. Masalah rumah tangga kalau Mungkin itu itu mah beda banyak. penyebab ya. Kan pernapasan, bukan Iya. masalah. Dok, silakan duduk, Dok. Iya, Aduh, terima kasih sehat. banyak atas Gimana kedatangannya di kabarnya? kampung kita nih. Senang sekali. Ini dokter, kalau nggak salah tadi aku nanya-nanya sama sekretaris RT, Dokter Allegra Walter. Yes. Allegra Walter. Allegra Walter katanya. Ini Allegra Walter, Walternya mau ngisi di apa sih? Panggil Allegra aja. Kita panggil Allegra aja. Allegra. Dokter Allegra. Ale. Allegra. Aduh. Ini kayak sempat baca di kantor sekretaris RT. Katanya dokter yang hari ini datang ke kampung kita, ini beliau adalah transpuan pertama yang jadi dokter. Transpuan. Ya, transpuan. Bisa minjem HP nggak? Saya googling dulu. Transpuan. Itu artinya apa? Sama yang transformer. Transformer. Aduh. Pintu komedi sini dibuka. Iya, pintu kamera sudah dibuka. Iya, nggak apa. Kayaknya dokternya konten kreator Fitgram nih. Iya. Yuk, gimana tuh, Dok? Transpuan itu pengertiannya apa? Definisinya? Iya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah waria, itu mungkin istilah lama ya, kita menyebut untuk teman-teman transgender yang mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan secara sosial. Jadi transpuan itu nama yang mungkin lebih modern karena kalau dulu nama waria itu asal mulanya dari wanita pria dan itu diberikan oleh mantan gubernur Jakarta, Bapak Ali Sadikin ya. Karena dulu kan disebutnya Wadam, wanita Adam. Tapi karena Adam itu nama nabi, jadi lebih baik diganti dari sarannya dan akhirnya diberikan istilah nama waria. Kalau dari transpuan sendiri mungkin semakin modern kita berjalan, jadi dari komunitas ingin men-take back nih kira-kira nama yang lebih relevan untuk sekarang. Puan kan dari kata perempuan, transgender perempuan, transpuan gitu. Ada kebalikannya juga, ada trans pria, itu mungkin secara biologis dalam tanda kutip perempuan tapi mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki. Nah itu kebalikannya. Dokter, boleh pindah ke sini? Boleh, nggak apa-apa nih, Di situ banyak demam-demam nyamuk. gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Sebetulnya saya udah siapin ini, demen martabak doyan? Doyan. Doyan ya? Enak ya martabak? Iya, kalau Nanti sama saya cewek. bungkus aja. Kalau aja? di sini malu soalnya makannya. Iya, Bu. Kenapa malu di sini makan? Malu, pura-pura biar kayak Oh iya, makannya malu. salad gitu padahal enggak. Oh makannya salah. Ini martabak dari malam nih, emang agak dingin. Dia dibongkar. Ya, kalau mau dipanasin, saya ada koyo sih.
nggak pakai HP-nya aja. HP-nya kan juga panas. Ah iya betul. Sekarang HP-nya saya bawa pulang. Martabak pakai rasa min nanti kalau dikasih koyo. Jadi si Diki nggak enak badannya sakit apa? Iya, jadi setelah didiagnosa tuh, Dok. Nggak kenapa-napa, Sebenarnya nggak ada masalah ya? kalau demam harusnya nanti kalau teman-teman di rumah nih sekalian ya informasi. Iya. Kalau demam ada baiknya setiap rumah sedia minimal 1 termometer. Karena kalau kita rasa badannya anget, sumang-sumang, tapi kan kita nggak tahu suhunya berapa. Betul. Jangan sampai kita sumang-sumang suhu udah 38 kan tinggi banget, harusnya dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau sumang-sumang suhu masih di bawah 38 misalnya 37,5 itu boleh observasi dulu. Iya. Kalau sama 3 hari ke depan dari hari pertama demam sampai hari ketiga mulai muncul gejala gitu ya, misalnya yang sering apa sih kalau demam macam-macam ya. Iya. Demam itu kan tanda alarm, artinya tubuh memberitahu nih ada sesuatu yang nggak oke nih, yang nggak normal dalam tanda kutip. Biasanya kalau yang di Indonesia sering demam berdarah atau bisa kadang ada infeksi saluran pernapasan, baik pernapasan atas maupun pernapasan bawah yang sampai sesek gitu ya. Terus bisa juga infeksi lainnya ataupun penanda beberapa kasus kanker awalnya bisa demam dulu, terutama kanker yang pada anak-anak gitu. Oh, Jadi banyak penting ya, banyak sekali. Jadi kita nggak bisa mengindikasikan bedain. semua penyakit ya. Iya. Saya kira demam tuh apa ya, istilah manja atau lucu yang kita gunakan untuk pacar kita. Misalnya nelpon gitu. Kalau sayang demam. Demam lain mungkin karena hormon yang bergejolak ya, jadi Iya. kayak falling in love terus. Oh, gitu. Jadi saran saya tetap sedia termometer, cek kalau misalnya 3 hari masih demam juga, kalau bisa diperiksa. Biasanya kita perlu cek darah juga untuk mastiin. Harus pakai termometer Pemeriksaan ya? fisik juga. Kemarin Iya. dia pakai termogan. Termometer penting tapi perasaan juga penting. Jadi kalau rasanya demam nggak apa-apa. Itu jadi informasi penting juga untuk tenaga kesehatan. Oh begitu. Ya. Mungkin PRT ada mau ditanyain kali. Sekalian ya kita. Silinder ya kebetulan. Ramen kali mau nanya. Apa aja yang silinder? Ini ramen. Dokter, Oke, silinder. waktu dulu jurusannya apa? Waktu sekolah, waktu kedokteran itu apa? Iya. Kampung rambutan Ya, jurusannya? spesialnya ngambil spesialnya. Dia spesialis apa? Tata Iya. boga ya. Kalau saya seorang dokter umum, general Oh, dokter practitioner, umum. ya. Jadi dokter umum udah kurang lebih ya aktif berkecimpung di dunia persilatan ini udah kurang lebih 5 tahun. Dan memang kalau spesialisasi kan biasanya perlu ambil spesialisasi lagi tuh training kurang lebih 4 tahun, 5 tahun. Itu belum saya lakukan, tapi di perjalanan saya setelah saya lulus ini saya ada banyak aktivitas yang terkait dengan kesehatan masyarakat juga, public education, terutama di topik-topik kesehatan seksual dan kesehatan mental, seksual reproduksi lah. Oh, jadi Woi bang, lagi ngobrol bang. Jangan berantem, jangan berantem. Jangan berantem. kenapa sih ini? Dari kemarin berantem mulu. Ya cukup panasan orangnya. Iya. Kebanyakan minta dipukul yang kan kesan sepi nih tukang cukur. Iya, makanya orang Geser-geser gue. Lunya, itu lunya. Digeser-geser mungkin. yang salah. Masih sempoyongan mungkin ya. Iya dong. Nggak ada urusannya kenapa lu yang jatuh dia yang ini. Kira dia yang geser tadi. Dia emang tukang cukurnya suka ngeledek. Oh, begitu? Tadi yang cukur bilang, bang saya mau mulet gitu. Abangnya malah begini. Jangan mulai Melet. Kemarin dia berantem bang bikinin jalan kutu, diketok-ketok dulu. Aduh. Kutunya ngocol katanya. Tuh. Harus direvisi tuh orangnya. Kutunya mesti diserut dulu pakai sisir tuh. kalau- Apanya? Rambutnya? Iya. Gak usah rambutnya, kotaknya. Kenapa diserut kayak Dok, aku mau nanya nih, di Indonesia itu kan jarang banget ya ada dokter transgender. Iya. Nah, dokter nih pertama Iya. dan sudah diakui Indonesia. Itu bagaimana perlakuan sekitarnya gitu? Ya responnya gitu. Responnya Iya. gitu. Apakah terhadap- mereka terkekeh-kekeh atau kaget Iya. atau ngakak lol? Mungkin kalau saya boleh ceritakan yang terbuka pertama kali ya, karena kita nggak tahu mungkin sebelumnya ada juga yang punya identitas seperti saya atau mereka memilih untuk tidak Ya, terbuka. nutup-nutupin. Iya, karena kembali lagi ke privasi dan preferensi masing-masing individu. Saya memilih untuk terbuka. Sebetulnya ya baru setahun ini ya kurang lebih ya, karena di awal tahun 2022 ini ada salah satu media internasional yang mau mengcover
cerita saya. Sebelumnya kalau media approach saya biasanya mereka nanya pendapat atau memberikan statement untuk artikel tertentu dan lain-lain gitu ya. Tapi kali ini pertama kali dapat kesempatan untuk share hal yang personal. Sebetulnya dari dulu memang saya tidak pernah berusaha menutupi ataupun gimana, karena memang dari apa yang saya lakukan, pekerjaan saya itu relevan dengan advokasi yang saya lakukan gitu dengan terbuka. Karena memang tadi seperti yang kita sempat sharing sebelumnya, kadang dunia ini memang nggak adil ya, kita bisa saling kejam satu sama lain gitu karena berbeda. Perbedaan tuh bisa macam-macam dari segi bentuk tubuh, warna kulit, ras, sampai gender, seksualitas orang gitu ya. Kadang latar belakang ekonomi ataupun disabilitas tertentu, kadang kita bisa memandang orang tuh jadi berbeda. Padahal sebetulnya kalau kita lihat kembali lagi yang membuat kita unik kan sebetulnya kemanusiaan kita ya, yang menyatukan kita terlepas perbedaannya. Manusia pasti beda satu sama lain, kembar aja bisa beda mukanya gitu ya, kepribadiannya bisa beda gitu. Jadi saya memilih untuk sharing cerita karena memang diskriminasi yang ada itu stigmanya cukup banyak, sampai-sampai orang berpikir kayaknya kalau jadi transpuan, jadi waria pasti ABCDE, padahal belum tentu. Itu kan kadang memang karena kesulitan yang ada gitu, dan kadang kesulitan itu bukan pilihan mereka, mana ada yang mau hidup susah sih, maunya kan pasti hidupnya sehat, enak, sejahtera, disayangi, dan bisa memberikan kontribusi positif manusia gitu pada ya. umumnya lah biasanya gitu ya. Betul. Tapi dok, mau nanya kalau misalnya dokter udah praktek juga? Iya, praktek. Kalau misalnya dari pasien yang berobat ke dokter langsung, Iya. kalau memang dia kebetulan tidak tahu cara identitas, Ya. dokter adalah transpuan. Apakah dokter cerita kalau saya ini transpuan atau yaudah berjalan saja? Capek sih kalau misalnya Capek sih ngejelasin. diceritain Saya terus. transpuan, Nggak, saya capek. transpuan. Oh iya capek. gitu ya? Nanti sesinya bisa berjam-jam nanti ceritanya. Iya betul, iya. Ini kan durasi terbatas. Iya. Soal Jumat Pak ini. Iya betul juga. Pertanyaan yang bagus, Iya. karena sebetulnya yang paling sulit itu mungkin waktu saya awal transisi dulu ya, dan saya transisi itu saat menjelang dari kuliah menjelang koas. Sebelumnya awalnya udah bargaining tuh udah sekitar 8 tahun lalu tuh waktu kuliah tahun kedua, memutuskan untuk transisi atau enggak. Karena dulu perjalanan waktu saya kecil ada periode di mana saya tidak ingat bahwa saya itu memiliki identitas gender yang berbeda. Karena SMP, SMA sampai tahun kedua kuliah itu Jadi vape. Blueberry rasanya. Jadi vape loh. Stetoskop jadi vape. Orang lagi ngomong. Kagak ada sopan-sopannya di Pak RT nih. Di sini banyak serigala, hati-hati. Banyak serigala. nggak sehat itu. Iya. Boleh. Maaf ya. Biasanya mah orang pakai vape juga dikalungin. Terus dihisap. Jadi silakan dilanjut dok. Gimana dok tadi dok? Ya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk Ilah, nyeruputnya berisik banget. Bisa Masa kagak nggak ada boleh suara? nyeruput? Tidak ngomong. Iya lagi seruput. Serurut. Suara dia kalah sama seruput lu. Oke, Cuman ahnya belum nih, dari tadi gue tungguin. Gue yang ada. Udah tuh gue wakilin. Kenapa ahnya di bluetooth? Dah, maaf. Gimana tadi dok? Maaf dok. Iya, maaf dok. apa-apa. Akhirnya memutuskan untuk bertransisi karena saya pikir ada baiknya untuk bisa sharing dari perspektif yang berbeda. Karena waktu saya mulai bertransisi juga seringkali ada yang membandingkan saya, nanti kamu jadi yang kayak mangkal gitu dalam tanda kutip. Kalau dari medis, dysphoria gender adalah kondisi di mana seseorang itu tidak nyaman dengan gender, atau ya istilahnya gender itu kan lebih ke peran ya, peran yang ditetapkan saat lahir. Misalnya punya penis harus berperan sebagai laki-laki. Laki-laki itu kayak apa ya? Harus macho, harus memimpin dan lain-lain template-nya. Terus ada perempuan harus lemah lembut, harus jaga rumah dan lain-lain. Padahal sebetulnya kalau konsep gender kan konstruksi sosial. Ada juga laki-laki punya sisi feminin, ada perempuan punya sisi maskulin juga. Nah, tapi kan identitasnya terjebak gak di dalam diri yang berbeda? Kalau saya sih merasa mungkin identitas gender saya lebih nyaman untuk hidup sebagai perempuan. Hanya saja tubuh saya mungkin secara karakteristik seks laki-laki gitu ya.
tapi saya ingin berperan sosial sebagai perempuan dan dulu sempat nggak nyaman makanya memutuskan untuk bertransisi. Tapi kalau ditanya sekarang mungkin kondisinya jauh lebih nyaman ya, udah nggak ada tekanan batin. Gitu. Kalau disforia kan ketidaknyamanan sebetulnya artinya. Iya. Dokter, katanya dulu pernah dengar itu, pernah dibully dulu masih kecil, makanya dibully. Gue pengen cita-cita Dikata-katain. banget, pengen jadi dokter akhirnya gitu. Emang dibully gimana sih? Emang Dikata-katain sama Bulinya macem-macem ya. apa yang paling umum tuh biasanya dibulinya? Anak PKI. Enggak, bukan dong. Beda kasus dong. Beda kasus, bukan gitu. Kebetulan September. Oh. Nggak boleh ya membuli seperti itu. Iya, nggak boleh ya, apalagi jangan bawa orang tua. Piko ya. Kalau dulu memang sering ya banci, bencong, atau dulu disebutkan kata-kata yang kontennya sebetulnya konteksnya pornografi gitu ya. Jadi itu waktu SD. Jadi bisa dibayangin mungkin anak SD dulu teman-teman saya udah ngelihatnya yang macam-macam gitu sampai bisa menyebutkan kata-kata tersebut gitu. Dan sebetulnya bullying dalam bentuk apapun terlepas karena yang paling sering ya di beberapa survei bullying tuh karena berat badan itu satu. Terus kemudian karena ras, etnis, Shaming ya. ya. Terus selain itu anak laki-laki yang feminin. Nah, itu kan mungkin konteksnya sesuai ya. Harusnya kan kita nggak boleh membuli. Yang paling parah yang keingatan sama Allegra waktu kecil apa tuh? Iya, kalau katanya Yang tuh. paling ingat sampai sekarang nggak bisa lupa. Kata-kata perilaku akumulatif ya, karena dulu waktu SD itu cukup berat. Saya mendapatkan bullying di sekolah. Mungkin yang cukup menyedihkan karena yang membuli itu nggak cuma dari teman-teman aja, tapi juga guru. Wadaw. Guru ngapain guru-guru begitu guru? Kalau saya, Kalau dia, BK bahkan waktu itu. Guru BK? Ah, guru BK. Iya. Burger King? Itu waktu SD. konseling. Tapi SMP bimbingan SMA konseling. lebih baik lah. Kamu Bukan pernah dibully? Burger King. Piko, kamu pernah dibully? Ya kan tadi seperti disebutkan dokter juga katanya yang paling sering dibully itu berat badan gitu. Iya, berisem gitu ya. Salah satu. Saya kalau dibully itu biasanya saya aminin aja udah gitu. Aduh. Misalkan dia bilang Big Show gitu. Terus abis ngebully saya smack beneran. Aduh. Rasain lu nggak ada wasit nih yang berhentiin. Dulu pas gue bom sih gue. Itu template sih biasanya kalau orang gemuk pasti dikatanya bom. Iya, padahal kan gue pengennya dibilang lala. Enggak. Tapi benar, mereka biasa dari referensi sinetron ngebully itu. Gua dulu kentung. Buah semur aja pakai api. Gagal mandi. Tapi kebakar nggak dia? Enggak dong. Berarti bohong lo ya? Masa beneran bang? Masa anak SD keluar api? Emang nggak ada anak SMP begini keluar api? Ada. Itu di SD Konoha. Makanya lu gini dulu baru Oh keluar. iya. Tapi dari orang tua dulu sempet menolak keadaan ini, keadaan yang diberikan Tuhan. Dan kita cari jalan keluarnya, terus kamu disuntikin kayak hormon. Iya, itu Kerawan. sebenarnya banyak ceritanya sih. Karena Ini gimana dulu mikirnya kayak bisa deh disuruh olahraga gitu. Oke. Padahal olahraga tidak identik dengan maskulinitas atau nggak tidak ada ya? identik Nggak ada dengan hubungannya. pria. Iya. Karena ya kita tahu ada laki-laki yang feminin juga suka banget olahraga. Aduh, dia tuh tempat gym banyak banget tuh. Habis lagi udah gini, gini dia gitu, jalannya banyak banget tempat gym. Ini mah real banget ceritanya. Iya, itu aku. Jadi waktu itu tuh dinilai ada bagian tubuh saya yang kurang besar waktu itu dari arah SD ke SMP gitu, lupa usia berapa, dan sempat disuntikin hormon testosteron 2 kali. Tapi kamu malah depresi ya? Iya, malah tambah depresi, Malah bukan tambah depresi. malah. Dan sempat ada konsultasi juga ke psikolog dan ya saya kurang mendapatkan support yang saya rasa harusnya saya terima sih kalau saya bandingin dengan guideline pedoman yang ada sekarang ketika saya udah praktek dan tahu perkembangannya. Tapi kalau kita lihat kayak gini pasti Dr. Allegra tuh dulu sekolahnya pasti aktif di ekskul tari saman. Iya. Enggak, justru. Enggak. Apa dulu sekolah apa? Dance Sekolah. enggak. Dulu Nggak ekskul? kalau SMA debat. Emang ada Debat ekskul bahasa Inggris. Oh, di debat bahasa Inggris. I'm sure. Karena bakalan berefek begitu. Kalau bisa nanti dibilangin debat bahasa Thailand juga nyautnya lak noi begitu. Itu maksudnya kan kalau misalnya bully kan biasa secara verbal aja. Ada nggak sih yang secara tindakan gitu kayak Iya. pelecehan seksual, Fisik. pelecehan seksual gitu? Macem-macem gitu. Dan sebetulnya pengalaman itu nggak mengenakan juga ya. Karena waktu itu masih anak-anak juga saya juga kurang tahu nih
kok tiba-tiba ada yang ada anak lain yang megang bokong saya, padahal itu kan sesuatu yang nggak boleh. Terus waktu SD juga pernah ada anak yang mau cium saya gitu. Cium pipi? Mulut, bibir. Kissing. Ya, makanya itu kan sesuatu yang nggak bikin orang nggak nyaman ya. Dan sayangnya juga mungkin zaman dulu pendidikan kesehatan seksual reproduksi yang saya dapatkan juga kurang komprehensif. Karena yang dulu saya ingat tuh waktu SD SMP pokoknya nggak boleh berhubungan seks. Kalau berhubungan seks nanti dapat penyakit kelamin, hamil, terus meninggal. Itu kan sesuatu yang oversimplify ya. Kayaknya Kemal nggak datang karena bukan sakit deh. Itu kayak ritual deh. Yang harusnya kita ajarkan kan bagaimana anak itu bisa anak dan remaja bisa menghargai tubuhnya, bisa mengenali tubuhnya, bisa mengenal apa itu konsen, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selain itu mempelajari lebih banyak tentang pubertas, terus pencegahannya kalau misalnya nggak hamil dan lain-lain, ada metode apa aja gitu ya. Dan sempat juga ada guru yang pegang-pegang paha, tapi saya nggak ngerti ini kenapa ini orang guru les. Ini beda gurunya. Pegang-pegang ngapain nih orang pegang-pegang, saya juga bingung ya. Masih basah catnya gitu. Waktu itu saya bingung nih orang ngapain. Terus untungnya saya bilang ke ibu saya, tapi itu udah kejadian 2-3 kali ya. Oh, udah keenakan dianya. Udah sering dia. Mungkin aku nggak bilang enak juga ya, tapi Nggak, dianya rasanya keenakan. aneh. Oh, Mungkin rasanya. dianya, ya mungkin ya. Tapi aneh juga ya. Ada anak di bawah umur, terus dia bilang, ya itulah pengalaman yang nggak mengenakan. Aku nggak mau inget lagi. Cuma beliau ini sekarang kayaknya masih aktif sebagai tim advokasi atau kesehatan relawan yang di itu ya. HIV AIDS itu. Benar. Itu aktivitasnya ngapain aja sih, Dok? Nah, sebetulnya kalau saya boleh sharing, awalnya juga kecemplung gitu ya. Kebetulan di isu HIV ini cukup luas karena HIV itu bukan cuma infeksi virus, tapi ada banyak layer di dalamnya seperti faktor tadi sosioekonomi. Kenapa orang menjadi pekerja seks itu kan jadi faktor ekonomi. Terus faktor psikologis juga ada. Jadi ada banyaklah spektrumnya ya yang kita bisa pelajari. Ketika saya lulus itu saya dapat kesempatan bekerja di salah satu pusat riset HIV AIDS di Jakarta, di kampus juga itu di wilayah Semanggi. Ini rambut lu kebawa angin nih. Rambut lu kebawa angin gitu. Sini. Kata. Nah ya, ke bawah dikit, terus gitu. Nah, oke. Jadi itu Bang Cukur bermasalah banget sih dari tadi. Pasanginnya tuh ke bawah bulunya. Aman lah ya itu ya. Silakan lanjut, Dok. Iya, jadi awalnya juga nyemplung ke situ. Tapi setelah saya nyemplung, saya belajar bahwa ternyata ada kontribusi yang bisa saya berikan nih untuk masyarakat. Apalagi salah satu populasi yang terdampak HIV yang cukup banyak dari populasi transpuan karena tadi ketidakadilan struktural tadi yang menjadi faktor dominan ya. Akhirnya saya memutuskan untuk aktif di sana. Sampai sekarang saya salah satu board untuk organisasi di Jakarta yang berfokus pada komunitas plus orang-orang dengan HIV positif juga. Kegiatannya udah beres. Udah. Cipayun. Ya, Cipayun, sambil-sambil hati-hati di sana. Bapak, warnet. Tah, ya nak, enak. Nggak, ngasih informasinya penting banget sih nyuruh orang ke warnet. Orang lagi ngobrol lagi edukasi nih. Gimana sih? Biarin. Nanti nyusul ke warnet. Paket malamnya mahal, Bang. Au, Di situ. Udah dah. Udah nggak usah pikirin deh, Bang. Maaf ya, Dok. Ya, saya yatim tadi. Jadi banyak kegiatan nyusul edukasi. bapaknya. Akhirat berarti. Namanya yatiman gitu. Oh, namanya Namanya yatiman. bukan Oh, anaknya yatim. Anaknya yatim. Oh. Nama bapaknya yatiman. Kenapa ada orang tua ngasih nama yatiman ya? Tahu ada aja dia. Kirain Benjema tadi. Apa? Pas datang Benjamin. Pas keluar yatiman. Ada lagi mungkin pertanyaan dari PRT mungkin sebagai warga sebagai RT di sini. Oh, waktu itu tuh gue pernah ketemu sama makeup artist. Iya. Terus kata dia buat numbuhin dada tuh bisa minum pil KB 10. Hah? Jangan. Terus meriang, besoknya numbuh dadanya katanya gitu. Oh, tuh hoak ya, Dok ya? Jadi sebetulnya pil KB itu memang isinya ada hormon, tapi untuk bertransisi yang kita gunakan justru bukan pil KB karena pil KB isinya kebanyakan etinil estradiol dan sebetulnya tidak dianjurkan lagi untuk digunakan untuk transisi hormonal. Itu fungsinya hanya untuk
KB ya untuk mencegah kehamilan. Jadi sebaiknya memang dikonsultasikan dengan hormone prescribing doctors yang udah punya pengalaman mungkin berinteraksi dengan komunitas trans dan membantu gitu ya. Yang kita gunakan ya estrogen, dosisnya beda lah. Suntik ya? Bisa suntik, bisa gel, bisa tempel, bisa. Kayak koyo gitu? Ya ada koyo. Kalau di Indonesia yang gel, yang koyo estrogen tuh belum belum ada. Yang Oh, saya kira ini koyo estrogen. Kirain gel bukan ada. koyo Kalau itu. gel ada. Oh, gel ada. Oh, gel ada. Payudara tumbuh memang bisa, cuma kurang disarankan lah dengan hormon pil KB. Makanya ini gua Tanya tanyain langsung ke dokter. ya, sekaligus edukasi Iya, nih betul. buat teman-teman. Betul. Kita punya artikel tentang Kayaknya kemarin orangnya habis cukur dah. Kemarin Mau cukur Bapak lagi. kemarin- Kemarin salah, makanya mau minta garansi. mau garansi. Iya, salah potong. Bayar Bukan sekali, saya. potong 2 kali dong lu. Udah potong dah. Iya dah, potong. Iya. Maaf ya dok, gangguin di sini. Ada aja tuh mulai. Anak muda sini emang groomingnya kelihatan bagus banget ya. Seneng banget sama yang Biar namanya rapi ini. lah ya, Rapi, sesuai betul, ininya ya, betul, image-nya betul. nih. Iya. artikel- Mau baca artikel apa? Iya ada artikel aku tentang dokter ini. Nih, Oke. beri lihat nih. Tuh, dibaca dah, Mat. Heboh. 414 mahasiswa Bandung kena HIV. Penemu kasus pertama RI Angkatan Bicara. Angkat bicara kok angkatan sih? Angkat bicara. Jadi ada kasus 414. 414. Ini salah nih datanya. Harusnya 415. Kenal satu lagi di Bandung. Itu gimana tanggapan dokter nih? Ada 414 penyebaran virus HIV. Apa karena itu penyebarannya karena berhubungan seksual bebas atau karena dari hal lain gitu? Yang paling umum menurut dokter ya. Tapi lu bilang data ini dari tahun 91. Ya itu kan beda lagi artikel nanti kasihan mbaknya nyari lagi. Mana yang dari tahun 91? Ini ternyata ini kan akumulasi dari tahun 91. Iya. Ternyata bukan Setelah dari kita tahun baca-baca ini. kayak gitu. Tapi kan tetap 400 kan berarti tidak ada awareness dari mereka. Iya, betul. Untuk bisa aman berhubungan seksual gitu. That's right. Aku Nah, nanya kita jawab makanya secara general ya, Iya. karena Yes. memang kalau data teman-teman ingin ngubek-ngubek gitu ya risetnya untuk data, biasanya memang diupdate rutin ya oleh Kemenkes, dari Sudin juga. Mereka kan ada dit khusus untuk HIV Rajin dan dong, infeksi Sudin. menular seksual. Ini kalau mau rajin gitu ya, Iya. mungkin Pak RT bisa nanti cek di kantor lurah. Dia Pak RT juga Kecamatan cek bisa. juga nih. Ya soalnya Pak RT terakhir positifnya naruh. Bukan HIV. Mungkin ceknya ini, Takut. cek data maksudnya. Oh, cek data. Oh, cek data. Kirain cek kesehatan ini. Kalau cek kesehatan di puskesmas bisa, jadi Puskesmas. jangan khawatir. Itu kalau belum nikah juga boleh periksa itu, Dok. Boleh. Nggak dijudge sama dokternya. Iya. Enggak Kamu kan mungkin. belum nikah, kamu Enggak gitu. Masa dokter gitu. takut kalau digituin, Oke, Dik. kita mandi nih, Dok. Sempat lagi kan tunjangan Sebetulnya ini. itu PR juga ya, karena Iya. kan kalau zaman sekarang sih mungkin sudah banyak edukasi untuk kadang nikah sama kawinnya mungkin beda. Oh, Jadi iya. tergantung dari nilai masing-masing individu. Yang penting justru di sini kita menekankan untuk kita jaga satu sama lain untuk hidup sehat. Betul, hidup Kalau kita tes, kita tahu status kita bisa lakukan pengobatan lebih cepat. Harusnya kan menurun juga angkanya, Iya, jadi iya. nggak ketemu sampai berapa ratus tadi. Memang mayoritas terjadi di usia produktif. Tadi dirimu sempat bertanya juga, yang paling sering penularannya dari mana? Dari hubungan seksual yang tidak aman. Iya. Kalau hubungan seksual tidak aman, ada lecetan di sana. Apalagi si virus HIV ini kan paling banyak dia ada di darah, selain itu di cairan kelamin. kelamin. Ya, cairan kelamin dari cairan penis, vagina, di daerah anal juga gitu ya. Jadi perlu apalagi kalau hubungan seksual kan pasti ada luka kecil-kecil, nah bisa masuk dari situ. Gitu. Tapi di sini paling penting kita tahu bahwa obat HIV itu ada. Tapi Ya. obatnya bukan dalam tanda kutip sembuh, Menyembuhkan ya? Sembuh sampai hilang nggak ada lagi. Tapi obatnya berfungsi untuk menekan jumlah virusnya sampai tidak terdeteksi lagi dalam darah. Biasanya kalau 6 bulan kita cek itu harus tidak terdeteksi. Ya, CD4-nya ya. Iya, dideteksi. yang dicek jumlah virusnya, viral load. CD4 tuh imunitas kita. Oke. Yang jadi utama sekarang jumlah virus. Jumlah virus ya? Kalau CD4, CD4 itu sel imun kita kadang bisa naik turun. Kalau kita lagi flu bisa turun, tapi belum tentu HIV-nya naik lagi. Oke. Bisa aja karena banyak faktor, kecapean dan lain-lain gitu.
ketika orang udah positif nih, Dok, dia ada kesempatan nggak untuk berhubungan seks dengan istrinya? Ya. Ada kesempatan untuk nikah, punya anak nggak sih? Ada. Ketahuan lu. Si paham, Oh iya. si paham. Iya, ini makin seru. Bagus, berarti Mbak ART udah banyak baca. Wah, Mbak. iya. Sama tim Sudin Iya. ya. Sudah. Biasanya Dok yang banyak baca tuh yang beresiko. Dia cari tahu. Biasanya yang beresiko. Iya. Nah gimana tuh Dok kalau udah Iya, Dok. positif tuh? Nah, Yang harus dilakukan? positif yang paling penting adalah kita pengobatan. Kalau pengobatan jumlah virusnya sudah turun, tidak terdeteksi lagi, ya otomatis tidak menular. Jadi itu yang perlu dipegang untuk kita semua, undetectable atau jumlah virusnya tidak terdeteksi lagi sama dengan untransmittable. Oke. Jadi tidak menular, itu aman dan itu udah terbukti proven zero cases Oke. penularan kalau sudah tidak terdeteksi. Sekarang HIV itu bukan hukuman mati lagi ya. Udah Kalau bukan zaman vonis dulu ya? zaman dulu kayaknya udah tinggal nunggu waktu aja nih berapa Iya. bulan berapa tahun. Kalau sekarang dengan konsumsi obat teratur bisa hidup sehat. Tapi kembali lagi ini kan pengobatan yang Iya. kita mau pencegahannya. Iya, betul. Karena kalau ibaratnya siapa sih yang nggak mau yang mau sakit gitu dalam tanda kutip ya. Jadi penting untuk kita tadi early treatment kalau kita udah undetected harusnya tidak menular. Selain itu juga pencegahannya sekarang yang paling sering mungkin kondom ya. Nggak Ya. perlu maru sama Nggak apa-apa. Nggak bapak ibu apa-apa. di Bilang, supermarket Ya apa gitu banyak ya. sekarang Iya, yang kasir rasa udah apa ada, banyak yang rasa rendang ada. Iya, rasa rendang. Ini kagak tahu ya? Ada Rasa rendang. macam-macam. Pedes. Pedes? Bener dah. Boleh dibungkus, kalau dibungkus lebih banyak biasanya. Kondom. Udah nggak tahu. Kapan harus sesi mendalam Harus. nih? Pengen HIV banget ya ya. kalau udah ngomong orang kalau sekolah, Hepatitis juga belum penjelasan lagi. banget ya. Hepatitis Detail A, banget tapi nih. kan hepatitis ada vaksinnya kan? Hepatitis ada beberapa macam, ada A, B, Ada C, 40 D, jenis ya, kalau E, nggak salah. macam-macam ya. Tapi yang paling sering kita highlight itu hepatitis B sama C. Kalau B sama C dia dari penularannya ini mirip dengan HIV dari darah, dari hubungan seksual, dari ibu ke anak bisa. Gitu ya. Jadi kalau yang bisa divaksin hepatitis B aja. Hepatitis C enggak? Enggak, Oke. tapi C itu dalam tanda kutip bisa sembuh. Kalau B nggak bisa sembuh. Oh nggak bisa dokter berarti. Saya kan dia udah kena anjir. Oh, B kagak bisa ya? Cuman bisa ditekan kayak HIV juga ya berarti? Iya, mirip. Karena kalau virus tuh agak susah ya, karena dia terutama virus RNA, kan kalau manusia punya DNA, kalau virus RNA ini biasanya dia kalau mau masuk kenalan nama sel kita tuh dia putar otak gimana caranya biar dia bisa digabungin gitu ke DNA kita. Nah itu yang saat dia putar otak tadi yang istilahnya itu jadi bervariasi jenis virusnya, jadi agak susah untuk dihilangkan. Ini kalau Dok, yang dok bisa ke sana juga nggak ngeliatnya? Seakan-akan saya konsul doang nih kayaknya. Seakan-akan gua nih yang Ada ngomong di sini. penyakitan doang. Kalau gua kan pernah ngisi acara HIV Iya, dulu. betul, ya. Jadi pengetahuan Belajar, tentang itu bagus, tahu. Bagus itu gitu. penting sosialisasi terhadap Iya. keluarga kita. Iya, Supaya jadi sedikit cuma banyak satu tahu aja nih, gitu. Bukan Gimana? berarti saya pernah ke dokter kulit kelamin. Oh gitu bukan? Bukan. Bukan pernah berobat? Nggak apa-apa juga kan tadi minimal. Tapi sekali pernah kita juga mesti setahun check sekali up. waktu itu gara-gara ini apa namanya? skin to skin. Apa sih namanya? Bukan, enggak. Virus SRP tadi. Giduran. Oh giduan. Urtikaria Suka ya. giduran tuh Bentol, saya. bentol. Bentol-bentol. Bahkan Jadi ini dia tiker. ke kulit kok mati. Iya kalau orang Betawi itu kalau kita giduan kita naik ke atas bangku yang bolong, terus di bawahnya dibakarin tiker. Kadang ini agak kering juga mungkin. Iya, ini karena ini saya tuh Sering suka harus ke sering pelembab. Iya, karena kan saya suka ke dokter kulit kelamin ya. Ini kan karena penyakit kulit kan. Kenapa sih digabungin gitu? Beda lah, Met. Iya, Kulit itu bukan kulit ini asli. Aneh banget. Enggak, bukan. Kenapa dokter kulit dan kelamin digabungin? Kan jadi yang Itu tergantung kurikulum masing-masing Oh, negara. kurikulum. Tapi memang kalau yang kurikulum Eropa dasarnya Oh, dari sendiri-sendiri? itu, enggak digabung justru kulit kelamin dermatovenerologi. saya mau ngecek kulit jadi disangka kelamin sama orang. Enggak apa-apa, Iya, justru luas kan Mungkin treatmentnya. pengen tadi disampaikan Iya. sama dokter kita nih udah ngeluangin waktunya buat Iya. kampung kita. Iya. Bilang makasih apa gimana. Gue lebih ke Rahmat malah ya. Jaga jarak rahmet ya, kita jaga jarak rahmet ya. Pesan gue, udah lah nggak usah terlalu jauh dari agama lah. Kita
nggak bisa nasihatin Rafek begitu. KTP-nya nyebar di Oyo. Dokter, terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih banyak. Jadi kita sekarang ke puskesmas aja yuk. Boleh. Ngapain, Dok? Itu kan ngantri bubur. Dia ada penyuluhan juga di sono, kita ke sono aja dah. Tapi ada Biar sehat semua. Tapi ada buburnya. Oh iya. Dokter, terima kasih banyak ya waktunya ya. Buat kampus kita juga terima kasih Iya, banyak. thank you banget ya. See you again. Yes. Again. Teman-teman jangan lupa saksikan Onani setiap Rabu jam 10 di Opera Entertain. Jam 7. Teman-teman jangan lupa saksikan Onani di Opera Entertain jam 7. Hanya di Opera Entertain. Yang lain itu bajakan. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Yuk ke puskesmas. Yuk, rame-rame kita ke puskesmas. Kita tes lah. Ya.